Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda pernah nggak kepikiran gitu kalau makanan yang masuk ke perut itu efeknya bisa sampai ke hati, ke spiritualitas kita juga? Nah, kita mau coba gali ini pemikiran Imam Al-Ghazali, seorang pemikir besar Islam ya kan, berdasarkan sumber-sumber yang sudah kita kumpulkan. Iya, betul. Misi kita hari ini, coba pahami argumen Al-Ghazali. Gimana menjaga perut itu jadi semacam fondasi gitu ya, buat menjaga kesucian hati, kolb. Kita lihat nih, gimana nyambungnya antara asupan fisik sama kondisi ruhani. Wah, ini menarik banget sih. Mari kita bongkar ya. Tepat sekali. Jadi Al-Ghazali itu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu melihat perut ini kayak gerbang utama gitu. Oh, gerbang ya? Iya, di sini dunia materi ketemu sama alam ruhani. Jadi ini bukan cuma soal katakanlah diet biasa ya, tapi ini inti dari penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs. Ada koneksi sebab akibat yang wah, kuat banget di sini. Oke. Jadi gimana persisnya makanan bisa mempengaruhi hati? Al-Ghazali kan sampai bilang makanan haram itu kayak racun spiritual. Kok bisa gitu ya? Serius banget kedengarannya. Dampaknya itu langsung dan bisa dibilang dalam banget. Ada hadis terkenal kan, yang sering dikutip juga di sumber Anda soal musafir itu. Oh, yang doanya nggak diterima itu ya? Nah, itu dia. Doanya susah banget terkabul karena apa? Ya makanannya haram, minumannya haram, bahkan pakaiannya dari yang haram. Ini kayak ada semacam penghalang gitu loh. Penghalang nyata ya? Iya, antara si hamba sama Tuhannya. Bahkan disebut juga satu suapan haram aja, itu bisa bikin ibadah kita nggak diterima selama 40 hari. 40 hari? Wah. Iya, dan yang lebih krusial lagi, itu bikin hati jadi, gimana ya, gelap. Susah nerima cahaya ilahi, nur gitu. Wah, konsekuensinya berat banget ya ternyata. Ini langsung nunjukin betapa pentingnya kita hati-hati sama apa yang masuk. Nah, sumber kita kan jelasin ada halal yang boleh sama haram yang dilarang. Tapi ada nih area abu-abu yang bikin penasaran. Syubhat. Apa sih itu sebenarnya? Kok penting? Nah, syubhat itu wilayah keraguan. Jadi statusnya nggak jelas. Ini halal atau haram ya. Disinilah sebenarnya ketakwaan kita, kehati-hatian kita atau wara itu diuji banget. Jadi kayak ujian gitu ya? Betul. Kan ada hadisnya juga tuh, yang riwayat An-Nu'man bin Bashir, kebanyakan manusia nggak tahu statusnya. Nah, menghindari syubhat ini, itu cara kita membersihkan agama dan kehormatan kita. Al-Ghazali juga negesin, hati itu susah bersinar kalau isinya syubhat, apalagi yang jelas-jelas haram. Iya. Jadi bukan cuma soal hukum boleh nggak boleh ya, tapi juga soal kejelasan buat hati kita gitu. Nah, ngomongin halal, Al-Quran kan sering gandengin sama toyib. Jadi, halalan toyiban. Apa bedanya tuh, baik atau toyib di sini? Toyib itu bisa dibilang lebih dari sekedar legalitas halal aja. Para ahli tafsir itu jelasinnya, toyib itu artinya baik secara keseluruhan. Keseluruhan gimana maksudnya? Ya bersih, suci gitu ya. Terus aman dikonsumsi, nggak rusak, nggak berbahaya. Bergizi juga, bermanfaat buat badan kita, buat akal kita juga. Jadi nggak cuma, oh ini boleh dimakan. Tapi memang ini baik untuk dimakan. Holistik gitu, nggak ada mudarat tersembunyi lah istilahnya. Oke. Berarti untuk bisa praktekin ini semua, kuncinya ada di sikap wara tadi ya, kehati-hatian itu. Contohnya Khalifah Abu Bakar yang sampai muntahin makanan karena ragu sumbernya itu kan, wah ekstrim ya, tapi nunjukin prioritasnya itu kebersihan batin banget ya. Betul sekali. Wara itu kayak benteng spiritual kita. Dan Al-Ghazali itu ngejelasin ada tingkatannya loh. Oh, ada levelnya? Iya. Ada yang level dasar, ya pokoknya jauhi yang jelas-jelas haram. Terus naik lagi, hindari yang syubhat, yang abu-abu tadi. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi, wara al-muttaqin namanya. Dia sampai ninggalin sebagian yang halal karena khawatir, takutnya itu malah deketin ke yang haram. Misalnya makan terlalu kenyang, gitu. Wah, dalam juga ya. Intinya sih, membangun kesadaran penuh aja atas apa yang kita makan, apa yang masuk ke badan kita. Nah ini dia nih, jadi tantangan zaman sekarang ya, dengan industri makanan yang, kompleks banget. Sumber kita juga nyinggung soal syubhat kontemporer, gimana kita nyikapinnya? Tantangannya memang nyata banget. Kayak di catatan Anda itu disebut bahan tambahan makanan, gelatin, emulsifier, itu kan kadang kita nggak tahu asalnya dari mana. Iya bener, susah dilacak kadang. Betul. Terus
risiko kontaminasi silang di pabrik, rantai pasok global yang panjang dan rumit. Sertifikasi halal itu ngebantu banget tentu, tapi ya itu, warak personal, kehati-hatian kita sendiri, itu tetap jadi kunci utama. Konsep toyib juga jadi makin relevan. Misalnya, daging dari hewan yang disembelih halal, tapi selama hidupnya mungkin, disiksa atau diperlakukan nggak baik. Itu toyib nggak? Oh iya juga ya, pertanyaan bagus itu. Atau gimana dampak lingkungan dari produksinya, keadilan sosialnya gimana. Wah, ini butuh kesadaran yang lebih luas lagi, semacam globalisasi warak lah kalau boleh dibilang. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, dari pemikiran Al-Ghazali yang kita gali ini, jaga perut itu benar-benar langkah awal yang krusial banget ya, buat jaga hati. Tiap suapan itu ada dimensi spiritualnya. Persis. Ini bukan cuma sekumpulan aturan makan, tapi sebuah pemahaman yang dalam bahwa apa yang kita asup secara fisik itu ikut ngebentuk realitas rohani kita. Iya. Mempengaruhi doa kita, ibadah kita, sampai kejernihan hati kita buat nerima petunjuk dari Allah. Nah, ini dia. Sebagai penutup deep dive kita kali ini, ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan di rumah, yang terinspirasi dari diskusi kita dan sumber-sumber tadi. Gimana kalau kita mulai melihat setiap makanan itu bukan cuma materi, tapi juga kayak bawa informasi atau kode spiritual gitu, masuk ke diri kita. Menarik itu. Dan pertanyaan lanjutannya mungkin, informasi macam apa ya yang sedang Anda unggah ke dalam sistem diri Anda lewat makanan hari ini? Sesuatu yang bikin makin dekat sama Tuhan atau malah sebaliknya? Nah, itu dia. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.